guru agama, terlebih khusus kepada guru kita bersama, ayahanda kita yang selalu bisa membimbing kita wabil khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriring doa, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan beliau, dikabulkan apa yang dihajatkan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur alhamdulillah hari ini ulun pertama kali menjajakan betis ulun ke pasar Maharabuya di sini. Ini rajin kantin amas lokoh ini lah. Ini namanya wakare. Pada amas. Walaupun wadahi wakare, tapi pusat majelis di sini berkah benar, luar biasa. Itu kantin emas lah tinggi. Alhamdulillah kembali ulun menjajakan betis ulun di sini. Dulu sebelum ulun sekolah pondok, ulun setiap hari Ahad ada di pasar Maharabuya. Ulun bahari manggini orang berdagang. Karena ulun mulai lagi halus kada bisa membarati kuitan. Kata bawah. Maksudnya tuh kada bisa beupang di kuitan. Ya pulang. Maksudnya tuh nak mencari duit kada maharap kuitan, mencari seorang ulun. Itu nak mulai SD itu, mulai SD. Ulun umpat berdagang ke Maharabuya ini itu pas ulun sanawiyah, kira-kiraan tahun 2005-2006. Itu ulun berdagang di sini. Pertama ulun berdagang di sana, di bawah terminal situ. Pas di kenaikan terminal, di sampingnya tuh ulun buka lapak di situ. Berjualan makanan ringan. Kami setrak rajin bawa makanan ringan tuh. Jadi bubuhan mana-mana, bubuhan lumbang, bubuhan mana-mana tuh ambil orang kami, termasuk agen besar. Nah, umpat kurang lain ulun nampun agen. Itu pengalaman ulun kesini. Habis itu lawan beliau ulun lawas kada kawa umpat. Akhirnya ulun ada lagi kan lawan silin berdagang, lalu mencari gawe yang lain. Akhirnya tak Maharabuya pulang berjualan rundek. Tanyaman jualan makanan ringan bahari kan lama mengunyah-ngunyah, memakan-makan sambil berjual rundek namanya. Dilihatkan orang ada nama dikit-dikit di dalam kawannya dia. Berjualan rundek saja di dalam sini sebab dan padang berjualan rundek, marundek, baju tikus, besmilang. Di situ aja dulu. Nah, itu jadi alhamdulillah hari ini ulun tajajak pulang Maharabuya. Harusnya itu belum ceramah lagi. Itu hanya berbagi pengalaman. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Sebujurnya ulun kada pantas berpanggil di hadapan sini. Tapi karena ulun terkejut pas melihat pamfletnya di HP ada gambar guru. Nah, ulun berarti judulnya ini berdua lawan sini lah. Ya itu lah. Ada yang ngarannya sudah campur-campur nih. Ayo guys. Jika ulun tahu kada lawan guru, kakain ae dulu. Oke. Kecuali sini telepon hanya ulun hakon. Nah, hari ini alhamdulillah beliau memberikan izin kepada kita untuk berdiri di sini. Insyaallah terdayakan sini gelar pulang. Nanti orang-orang tulis kira di media sosial. Kamu aku nawas keluar. Ini atau sini dari gelar Pak. Aku nawas keluar ya Allah. Allah. Hadirin sekalian rahimakumullah.
Sayyidah Ummud Darda beliau pernah berkata, Ummud Darda ini bininya Abu Darda. Abu Darda itu sahabat Nabi, di si bini disambat Ummud Darda. Sidin ini bahari imbah meninggal Ummud Darda, kada hendak lagi kawin lawan lelaki mana-mana. Hendak lagi Sidin Muawiyah datang lawan Ummud Darda nih, ditolak Sidin. Kada hendak Sidin menerima karena Sidin bisi prinsip, kata beliau, walastu uridu bi Abid Darda ibadalan. Ada di Sidin gagantiannya Abu Darda itu ada. Lawan Sidin kadang tak belaki itu mandangar sabda Nabi, yang maksudnya kurang lebih kayak ini. Nabi bersabda perempuan itu dengan lakinya nampak ampihan. Jadi ujar Ummud Darda antara Muawiyah lawan Abu Darda, ibarat kelas itu jauh taharat Abu Darda. Jadi aku pada hakun belaki lawan orang yang tak uhur pada asal. Karena nampak ampihan ini nampak cang dikumpulkan Allah katanya. Nah makanya ibu-ibu mungkin hendak belaki mbah mati laki itu nah, atau mbah sarakan dipikir-pikirkan mbah mati bang biasanya lah dipikirkan yang hendak belaki itu lawan siapa. Mungkin kiraan tak uhur pada nambah hari usah belaki laki bahari pangana sigit orangnya tolak ke majelis ketujuh lawan ulama rampe sekalinya mati laki belaki nang dudi pasang masjid dilalui majelis dilalui bantuan guru kada tahu mana ho badum tiap malam tuh ho pada asal marahnya jangan belaki kayak itu cilai. Nah, mau hendak belaki juga, pian mati laki, cari kualitasnya yang lebih tinggi. Maksudnya kualitas di bidang akhirat. Itu yang dicari yang lebih tinggi. Jadi mau laki pian bahari orang biasa, ketujuh berjamaah, ketujuh ke majelis. Nah, nang dudi ini paling kada tuan guru. Nah, itu ibu paham-paham dia. Itu jadi supaya janda semakin di depan. Ya carilah yang berkualitas kayak tenang. Laki dari orang biasa datang berdudi nih Habib, ayo terima dan lebih tinggi kualitasnya daripada yang dulu. Nah kayak itulah prinsip Ummud Darda. Nah beliau pernah berkata demikian, talabtul ibadata bi kulli syai' fama wajadtu ashfa li sadri min mujalasati ahli dzikri. Aku cari, kata beliau, ibadah dengan tiap-tiap sesuatu. Di tiap-tiap sesuatu aku cari-cari terus ibadah aku cari. Di mana ada celah aku cari. Di mana ada kesempatan aku cari. Di mana ada waktu aku sempatkan supaya ini jadi ibadah terus. Kita hidup harus kayak itulah, pintar-pintar menghargai waktu. Di mana ada kesempatan, jadikan kesempatan itu gasan lahan ibadah kita. Di mana kita rahat-rahatan ada di majelis taklim, ibadah kita apa? Duduk mendengarkan si guru menjelaskan ilmu. Itu ibadah kita di majelis. Jangan dicampur aduk. Di majelis mengatik tasbih, luput dia. Ada yang lebih harap daripada ngatik tasbih, mendengarkan ilmu. Mendengarkan ilmu kualitasnya, pahalanya lebih tinggi daripada dia mengatik tasbih. Bahkan sebagian guru ulun pernah mengucapi, kalau di mataku kata beliau, santri nama ngatik tasbih, aku sambil baca kitab, aku anggap santri yang kada beradab. Oh berarti kita ngatik tasbih melanggar aturan. Di majelis stop. Ini waktunya kita untuk nuntut ilmu. Duduk di majelis. Dengarkan. Nah di sini ibadah kita mengaji ilmu. Tolak ke pasar, cari pulang kesempatan di mana kesan beribadat di pasar. Oh mahadangi orang datang belum bertukar baca dalail kah, baca burda kah, baca dalail tuh kata pati belagu nang gin baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala kayak itu gin ada nampaknya Allahumma sholli wa sallim ala bedan kayak itu. Sambil menghadani orang belum datang batu tukar dalail dibaca.
Ada orang batu tukar lapas dalai layani dulu dihinggani kena aja nyambung ada apa juga. Jangan mengaras nuntung akan dalail malah ya orang kan itu mau kayu ya. Enak batu tukar kalau baca dalail jadi orang kawan seorang. Nah, dicarilah kesempatan di mana ada waktu di situ kita beribadah. Cari kesempatan. Dalam WC sekalipun ada kesan beribadah kita. Hendak masuk WC ada doanya, ada nang didahulukan batis kiwa daripada batis kanan. Masuk ke dalam WC ada ibadat yang kita gawe, jangan bepander dalam WC. Apalah batuko, batis pakai sendal, ini kan masuk ibadat. Ada lagi ibadat yang kawan digawe, dzikrul qalbi, zikir hati. Karena zikir hati tidak tertentu pada tempat apapun. Boleh di mana-mana. Boleh di mana-mana, mau di masjid, mau di pasar, mau di rumah, mau dalam WC sekalipun zikir qalbi tetap hati kita ingat lawan Allah. Setiap detak jantung kita buat duk Allah. Pahala pada? Pahala. Bisa-bisa kita aja biar. Bisa-bisa kita. Tentunya biar paham lah apa. Ciri khas beliau selalu mengingatkan kita kepada Allah. Zikir qalbi diamalkan. Ya biar ketahuan di orang hati orang berzikir kadanya bilanya takajud. Bilanya takajud ketahuan enggak? Apa nah keluar di muntungnya rahatan takajud berarti itu isi hatinya. Amun hati orang tuh berzikir pasti nang keluar Allah. Tak cangkir terbalik Allah. Takajud. Berarti dalam hati ini berpasangan aja ampurnya. Berpasangan Allah. Amun nang hati kada ingat di Tuhan iya tak macam-macam disangka. Tak takajud ampun bapak mau kenal lagi. Apa disangka? Allahumma sholli ala Muhammad. Kan itu tuh orang berarti dalam hati itu nginto hanya dipikirkan. Bagus lah namanya. Jangan kayak gitu jangan kasihan dibiasakanlah setiap detak jantung diisi dengan zikir Allah. Nyaman kita. Pahala jalan terus kok. Jalan terus pahalanya. No, jalan set, jalan pahala. Sampai-sampai pernah kita nemukan dalam kitab ada tulisan malaikat itu kada bisa mencatat amalan hati seorang hamba. Jangan dicatat malaikat nang dohirnya aja. Hamba sembahyang malaikat kawan catat. Hak hamba ini menggawi apa ngarannya? Menggawi sedekah, kawan malaikat mencatat. Tapi bila urusan nang di dalam malaikat kada kau mencatat. Ini urusannya langsung dengan Allah. Makanya jangan takajud kita. Tiba-tiba di hari kiamat pahala kita banyak. Jangan takajud. Maju banyaknya pahala zikir namanya catatan malaikat kededa, tapi jar Allah ada hitungannya. Allah lebih tahu. Dan ini langsung Allah menilainya. Nah, urusan hati, makanya isi terus hati kita nih baik-baik. Cari kesempatan kita untuk beribadat dimanapun. Nah, kata beliau tadi, aku mencari ibadah di tiap-tiap sesuatu. Fama wajadtu, tidak pernah aku dapati. Maka tidak pernah aku dapati fama wajadtu ashfa li sadri, yang lebih dingin, lebih nyaman, lebih damai, lebih tentram, lebih adem, lebih ayem perasaanku, kata beliau, di dalam hatiku ini min mujalasati ahli zikri, daripada berduduk berkumpulan dengan orang-orang ahli zikir. Jadi mau kita bahasakan ke bahasa kita, semuaan jasidin kurasa akan nang paling membuat hatiku menjadi tenang, nang paling maulah hatiku menjadi damai, paling maulah hatiku menjadi adem tatkala aku berkumpulan dengan orang-orang ahli zikir. Nah, majelis nang kayak ini namanya majelis zikir. Majelis kita mengingat Allah, majelis kita mengingat kebesaran Nabi Muhammad. Ini majelis zikir. Duduk di sini, insya Allah hati kita jadi damai. Insya Allah. Hati bermasalah, di rumah banyak masalah, bawa ke majelis hilang masalah. Hutang sing banyakan, bawa ke majelis kan ingat lagi.
kulitnya bahasa apa? Nah, sementara inilah nah maulah kita tenang. Nah, sementara sejam, 2 jam di majelis ini nah maulah hidup kita jadi damai. Damai, plong, pikiran kalian jadi tidak bunuh diri. Asalnya tidak bunuh diri dah. Apa mau masalah ini namanya rambut. Banyak masalah. Udah sanggup lagi apa nak ini aja. Baik bergantung diri jadi pohon lombok sekali. Anak bunuh diri. Bunuh diri itu haram dalam Islam. Bunuh diri. Jarum irama makin ada. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Jarum irama. Ada lagunya bunuh diri itu. Nyano bang, mereka rahim bahari hendak nyebarang di dalam kereta api itu. Sahnya mana? Bayang mereka rahim ini kan bisi umat tirinya sidik itu lahong. Bagandur lahong sing banyak kan. Termasuk mereka rahim disuruh jadi lahong. Ini ada mau. Kada kawan melawan, tetap dipaksa, larinya sampai ada bunuh diri. Nah berdiam di kereta api sambil berjalan kayak itu. Rumah irama lalu pakai trail. Nah, lalu rumah irama dalam mengatakan, kayak itu kisahnya. Keluarlah lagu nang bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah. Judul lagunya habis gelap terbitlah terang. Nah, gitu. Kalau filmnya film Fata Morgana itu judulnya. Hafal. Oh, dibistai. Allah, ulun lengkap koleksi kaset Rhoma Irama. Mulai bahari lengkap. Mulai zaman ulun SD kaset Rhoma Irama itu lengkap. Mau Ci Atas, Satria bergitar, jaga suara, melodi cinta, badai di awal bahagia, cinta segitiga, berkelana 1, berkelana 2. Mbah itu apa namanya yang lawan ikan pauji itu nampak menggapai matahari 1, menggapai matahari 2. Lengkap koleksinya ya. Di rumah lengkap kaset Rhoma Irama atau nada dan dakwah lengkap juga. Tenang lawan Kiai Haji Zainuddin MZ pemerannya kan. Bukan guru-guru sidin, Haji Alwi, banyak lagi nang lain-lain. Kami di situ. Lengkap sampai nang film nang Rhoma Irama hanya hajar tahu wae belum. Apa gerak? Ada boleh kan? Rhoma Irama orang alim, orang pendidikan agama sih. Insyaallah anak datang ke Kalsel, insyaallah. Apabila kakek atau ada jahabernya, insyaallah. Bujur ya. Aku mesti. Insyaallah apabila ada kilap di rantau. Kalau di Kalteng insyaallah bulan Maulid itu sudah ada apa insyaallah kepastiannya bulan Maulid di Kalteng. Diulun datang ini menyanyi ceramah. Jadi majelis dan dakwah kalau kayak itu majelis ya kayak itu kalau majelis dan nada kayak itu lah boleh. Allahu Akbar. Nah jadi aku dapati Jasidin yang paling nyaman dalam urusan ibadat itu ternyata berkumpulan yang kayak ini nah. Ini nama olah suasana hati paling nyaman, paling adem, paling tentram. Masya Allah luar biasa. Apalagi pian nang berkumpulan di sini nah banyak orang alimnya, banyak orang solehnya, banyak habaibnya. Nyaman benar. Melihat muhabubuhan habaib itu nah kayak itu nyamannya. Kayak apa melihat muhadatunya? Nyaman benar berkumpulan dan bubuhan sidir. Maka pantaslah kata beliau tadi sudah ada ibadah yang paling nyaman kurasa kecuali berkumpulan dengan orang yang ahli zikir. Alhamdulillah kita berkumpulan di sini. Alhamdulillah di satu nikmat nah Allah berikan dalam kita pada. Hadirin sekalian rahimakumullah. Di akhir zaman ini tentunya kita sebagai hamba ada lepas daripada perbuatan dosa. Ibarat kalkulasinya kita dengan orang bahari, mungkin orang bahari tak kurang berbuat dosa pada kita. Kalau kita di akhir zaman ini kesempatan berbuat dosa itu terbuka lebar ya. Melihat ini dosa, pagawi ini dosa, bilang banyak benar gawian dosa. Ini di akhir zaman. Nah maka
kita menyampaikan ini, mudah-mudahan hati kita sadar kenyataan bahwa perbuatan dosa ini wajib kita jauhi. Karena ini pacang maulah hati kita kadang, pacang maulah nang ampunnya dimasukkan ke dalam neraka apabila kada bertobat. Wal'iyadu billahi min dzalik. 7 anggota badan kita sering menentang Allah Ta'ala. Yang paling rancak di akhir zaman menentang Allah, mata. Mata kita nih ngalih, hendak lepas daripada dosa ya. Mana-mana pasti dah. Napa kata apa? Boleh ke sana ada dosa. Boleh ke situ ada dosa. Ada di boleh barangnya haram. Jangan nafsu esok jadi lagi, boleh hari ini. Ngalih jaga mata ini ngalih benar ya. Ini di akhir zaman. Makanya begamatan kita begamatan mengurangi kayak ini nah. Jadi mau pindah aja barang mau pindah bagus dipajam makan ini dipajam makan. Itu mau baca ramah kayak ini nah. Anu mata ini kemana-mana kah? Jadi awur supaya jangan terlihat nang mobil-mobil kayak itu. Jadi mata ulurnya ceramah kada fokus kada. Kalau pang mbak itihi muha pinandu kada baca pinandu. Mata ulur ini bisa ke pelapon kemana-mana. Awur bener ya, awur. Ini muntah itihi, kena tak itihi ada janda bahaya kan? Yang itu tuh bang, hati bisa rigat gara-gara mata. Hati bisa rigat gara-gara mata. Nah maka dari itulah orang-orang di akhir zaman ini sulit berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sulit bertemuan dengan Rasulullah di dalam mimpi. Hanya dalam mimpi sulit. Kenapa? Karena mata kita banyak dosa. Mata kita banyak dosa, sulit berdapat dengan Nabi Muhammad. Ada memang amalan supaya tatamu Nabi. Banyak dalam kitab tuh, ini amalan ini, bila baca ini, insya Allah tatamu Nabi. Tapi dosa kita ini nama hijab, sehingga Nabi kadang mau bercungol dalam mimpi kita. Ada, kita pernah diberikan ijazah oleh seorang habib, namanya Sayyidi Al-Fadilah Al-Alim Al-Habib Salim bin Abdurrahman bin Syahab. Beliau ini salah satu alumni Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang paling awal sebelum di Rusaifah, yang paling awal. Jadi di mana? Ini bro, ya. Nah, beliau di Pontianak. Beliau itu kawannya almarhum Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Itu yang letengan beliau, seangkatan beliau. Kemudian Habib Hussein bin Aqil Probolinggo dan habaib-habaib yang lainnya. Nah itu beliau mengijazahkan kepada kita, dan kita disuruh mengijazahkan kepada siapapun. Disuruh. Jadi kata beliau, nanti kalau antum di mana-mana ceramah, antum kasih hadiah itu, oleh-oleh untuk umat Nabi Muhammad. Siapa tahu berkat ijazah itu banyak umat Nabi Muhammad yang bisa jumpa dengan Nabi Muhammad. Nah dalam kesempatan ini dengan bermaaf bro, berikan. Insya Allah ulun akan mengijazahkan itu kepada pian-pian berataan. Bacaannya kata beliau di antara doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur. Baca aja doa apa-apa pian bisa. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, pian baca qul huwallah 3 kali, sholawat 3 kali, tasbih 3 kali, istighfar 3 kali. Pian baca aja apa pian biasa mengamalkan. Baudo hendak goreng. Di antara doa yang pian bacalah seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim 5 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Dah, a'udzubillahnya 5, bismillahnya 5. Lalu baca 1 kali yang terakhir, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad arini wajha Sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Itu 1 kali. Apa lah biar? Ada ini memang Tuhan mengalihnya. Hari Ahad nikahkan arisan, tanggal 15 bayar
Bismillahnya 5 kali. Yuk kita iringi ulun. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad arini wajha Sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Nah itu jadi baca. Jadi a'udzubillahnya 5, bismillahnya 5, doa itu tadi 1 kali. Insya Allah kata si yang punya amalan itu Abul Mawahib Asy-Syadzili. Tapi kata beliau ini bukan Abul Hasan Syadzili, ini Abul Mawahib Asy-Syadzili. Kata beliau kalau kita istiqomah mengamalkan itu setiap hendak guring, tunggu saatnya. Aku kata Nabi akan muncul di dalam mimpi orang tersebut. Nah amalan yang ulun sebutkan itu tadi ijazah dari beliau Sayyidil Habib Salim bin Abdurrahman bin Syahab, yang beliau mendapatkan dari guru-guru beliau, diantaranya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, terus bersambung sampai kepada si pemilik amalan tersebut. Dengan ini ulun ijazahkan lawan dian bartaan. Mudah-mudahan dari kita ketemu Nabi kita. Mudah-mudahan rancak pulang ke mimpi Nabi. Mudahan alih banget ke mimpi Nabi di akhir zaman. Beda lah dengan orang tadi orang Hadramut belum tumbuh sisimot sudah rancak ke mimpi. Bahkan mereka banyak yang yaqadhah dengan Nabi, belum tumbuh sisimot sudah yaqadhah dengan Nabi. Ada alang-alang, ada tanggung-tanggung. Dan kita ini alih benar dari mata kita. Jadi banyak maksiat akhirnya bisa menutup kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Anggota yang lain pun bisa menentang Allah. Talinya katujuh mendengar riba, katujuh mendengarkan namimah, adu domba. Jadi akhir zamannya adu domba nyaman dia adu domba orang lewat media sosial. Itu orang adu domba mudah, bahkan kada alang-alang Habib dengan Habib disaung, tuan guru sama tuan guru disaungnya, dihantam makannya. Nang pelakunya nih kadang-kadang macam tanggung jawabnya, kadang-kadang ini ngebaulah hilang, tinggalkannya di media sosial video-video naga itu. Ini narancak di YouTube orang kayak itu kita melihat guru si A bepandir kayak ini dibahas oleh guru si B, tatayakannya 2. Jadi seakan-akan guru si A lawan guru si B ini bakal ditaruh pendapat itu, padahal antara guru si A dengan guru si B kada pernah kayak itu. Beliau berdua saling memuliakan, saling menghormati, tapi ada pihak ketiga yang maulah orang jadi bakalahi. Ini banyak ini ya. Nah termasuk ulun katakan ini ditampul live di mana-mana dan pian tahu berataan. Baru kemarin sehari atau 2 hari kemarin ada video ulun, ceramah ulun yang dipotong oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Dalam ceramah ulun disandingkan dengan guru sekumpul. Pendapatnya ulun dihantam makannya dalam pendapat guru sekumpul. Jadi seakan-akan netizen ini langsung aja menghantam. Oh akunya kayak gini guru sekumpul daripada pilih guru yang orang itu berjawab macam-macam ya komennya. Nah di situ kan ulun mengatakan jar ulun Syekh Saman Al-Madani itu kontroversi apa? Ada namadahkan Sidin Habib, ada namadahkan kada. Itu aja ulun sampaikan. Ada namadahkan Habib, ada namadahkan kada. Itu nah kan boleh-boleh aja loh dalam Islam tuh berbeda pendapat. Bahkan Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar jarang pendapatnya sama. Ada suara kalahi orang. Hukum antara Imam Syafi'i dan Imam Malik lain, ada daerah makalahi. Boleh-boleh aja lah berbeda pendapat. Ada namadahkan Sidin Habib, ada namadahkan kada. Bagi ulun pribadi, ulun terima keduanya. Namadahkan Habib ulun terima, namadahkan kada Habib pun ulun terima. Lalu ulun sambat supaya aman, supaya aman kita ambil jalan tengah. Biar kada disambat bin Habibnya Syekh Saman tetap wali kutub, Syekh Saman tetap orang mulia, Syekh Saman tetap wali.
Jadi nyambatnya nak aman di mana? Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Ya cukup lah. Cukup. Karena apa? Ulun ambil jalan aman supaya pihak yang menyatakan sidin itu bukan Habib kada memprotes lawan kita. Itu maksudnya sekalinya ditulisnya di muka video, siapa yang mengatakan Syekh Saman Habib berarti menempuh jalan yang tidak aman. Kan ini aneh, ngawur pendapatnya. Bisa-bisanya menyimpulkan tabir Quran kayak itu. Ya itu nah, ditampulo nih. Jadi ulun sampaikannya supaya anggap aja ini bagian dari klarifikasi. Artinya ulun membujurakan kayak itu nah. Kadada maksud kita hendak apa-apa. Mbah Tuntong kalau ulun berucap berkesan kayak itu, artinya perbedaan pendapat nih ada. Sudah ulun sambat dari awal. Syekh Saman ada perbedaan pendapat. Arti ada perbedaan tuh ulun terima beritaan. Nambahkan Habib kita terima, nambahkan kada Habib kita terima. Lalu putarnya ceramah berusaha kumpul langsung memutar. Nah diputarnya Habib Muhammad di Gosa Kumpul menyambarkan Habib Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Al-Hasani. Jadi dulu nih menyambar aku pakarnya lah ulun apa ada gigir media sosial. Nah kayak itu tuh, makanya itu daripada adu domba namanya. Orang tuh jangan ceramah orang nang pina belain dihangkupakan. Jangan kayak itu. Netizen ini banyak membuka ya. Banyak membuka. Kadang-kadang membuka kada kayak ini tulisannya orang. Nah ini nakalihnya. Pakai itu kamburian tuh ya minta ditulis untuk tuh parah yang mintanya. Wah, aja camuk minta ini aja. Nah lalu macam-macam habar. Tapi alhamdulillah setelah kita lihat, kita simak tanggapan netizen itu alhamdulillah banyak pro kepada kita, banyak mendukung. Artinya nambah salah ini namulah video siapa namulah video nih ada bertanggung jawab. Orang tuh jangan disandingkan, apalagi nang disawok ulama benua kayak apa biar siapa yang kada takdim dengan abah guru. Kita muhibbin abah guru, kita pecinta abah guru, kada ada sedikit pun kita menolak pendapat beliau, ada. Tapi nambah bisa maulah-ulah ini nama adu domba. Akhirnya terjadi perkelahian kayak kurang berrambutan itu nang nikahan daginya macam-macam lagi pandir orang di belakang situ. Dia juga ada namanya begini dulu jalan pian ya begini dan pian kemudian masih ke kamari dan bisa ada jadi begini ya supaya pian tinggal dan dihancurkan kayak itu ya. Terlepas daripada itu semua dan jelas kelebihannya salah madu domba orang. Apalagi kalau dia domba guru itu yang mungkin mati kalau hilang. Mati hilang jadi hantu dan jadi mati mamanya ada kado buat nah. Nah maka dari itu dalam kesempatan ini ulun sampaikan supaya biar paham kalau kita terdapat di YouTube ada tulisan macam itu tulisan yang sifatnya mengadu domba. Tadi ulun sudah konsultasi dengan kepolisian. Jadi dari pihak kepolisian insya Allah guru kami bersama pian, kami insya Allah mendukung dakwah pian dan kami insya Allah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa bijaksana dalam bermedia sosial. Jangan sampai pian hati-hati tangan pian mengatik pian hati-hati ketik mana pikirin bisa masuk penjara pian masalah-salah. Hati-hati, makanya belajar bijak dalam bermedia sosial. Hati-hati, ucapan kita ini dilihat orang, pandiran kita, kelakuan kita dilihat orang di dunia maya. Bahkan di dunia maya itu orang yang nama lihat lebih banyak daripada di alam nyata. Jadi manusia-manusia di akhir zaman ini banyak di alam gaib diaman, betul? Banyak di alam gaib daripada di alam nyata diaman. Nah, maka dalam kesempatan ini ulun nyatakan pertama, siapapun yang menemukan video ulun di YouTube, siapapun yang menemukan ulun nyatakan diharamkan untuk memotong-motong. Ulun nyatakan demikian, ulun kada ridho apabila video ulun dipotong-potong, apalagi disandingkan sifatnya menyaung atau mengadu domba dengan ulama atau habaib yang lain. Ulun kada ridho. Kalau pian hendak men-share video ulun, ceramah-ceramah ulun, share seutuhnya, kirim seutuhnya supaya jangan ada timbul prasangka nang kada baik, prasangka macam-macam. Mau dipotong-potong, disandingkan, ulun nyatakan ulun kada ridho. Apabila ada nang kayak itu tuh kena urusan di akhirat aja gitu. Udah Bapak, nggih.
Ada ulun memang sabar, cuma ulun mengantisipasi maksudnya. Kada tunggal ulun kayaknya. Banyak guru-guru lain di saumnya. Banyak. Karena misalnya guru berceramah kena. Pendapat sidin bersembarangan dan ulun. Padahal ulun lawan guru kada dia bakal lahir. Timbul di saumnya, di guru mau ucapakan kayak ini. Ulun nang kayak itu. Serta tayakannya dua, mau kada mau biar pasti akan belajar guru yang lalu membahas guru aja. Kayak itu kena. Kayak itu kan jangan jambat guru jaro aja. Kada sependapat kamu guru yang itu pasti ada netizen namanya kayak itu. Jadi ulun mengantisipasi supaya itu jangan lagi terjadi di kemudian hari. Cukup ulun namanya ndamnya. Cukup ulun nang ma'arifnya kayak itu biar. Bah ada kisah abut biar. Abut waktu nang dapat kabar nang kayak itu. Juran tuh abut kan dia nyamanan. Ada nyamanan belum lagi apalagi minta maaf ulun kan anom. Makinnya hujat tadi genjang jangan kayak guru kan sikit anum juga bang. Oke, masya Allah. Apa amalan biar guru? Kayaknya kakak itu aja biar nih. Jadi masya Allah luar biasa. Di Tamban kan banyak kawan biar tuh di Tamban. Tinggi di Tamban. Jadi anu jar memang luar biasa dan nyebat biar bang. Apa aja amalan tuh aku kayak gini tuh hanya awak sini kayak itu aja anum. Ada di Tamban ketemu di Pal 20 kan malam tuh ketemu kawan biar. Nggih. Mana kisahnya tadi? Dan kayak guru kan senior nih. Tatuha ibarat ada napa-napa orang memprotes berpikir karena sidin tatuha. Kayak ulun apa? Ulun kakanak masih. Kakanak ya walaupun besi simot tapi kakanak masih ini pun ada tasalah sedikit. Langsung aja. Apalagi nang sudah macam-macam taharap tak tinggi umur tak tuha pada kita himat aja nang ninjak kok himat ya am jadi anu baru bisa ya itu macam-macam macam-macam kayak lagi panggil nak kada nyaman didengar kayak itu nah jadi dulu tadi alhamdulillah kan ulun ini sebujurnya kan hendak nang kayak ini tapi itu bang enggak jadi dulu tadi kan di anu kayak itu nah ulun kan hendak bang nama ulah atur YouTube aja bukan ulun bener-bener. Nama ulah itu orang marakam ceramah ulun. Itu kisahnya. Tapi karenanya di mana-mana orang mendengari jar anak buah ulun rugi dulu pian mau kada ulah YouTube sorangan. Urang aja nang mamanennya bek pian mau ulah saurang larang. Nah lalu diulah YouTube-nya nang MT Sabilul Anwar kah? YouTube channel YouTube MT Sabilul Anwar. Jadi kalau pian mengklik nulis ngarang ulun tuh yang timbul MT Sabilul Anwar. MT Sabilul Anwar itu YouTube resmi majelis kami. Jadi kalau pian ketemu itu harap di like dan subscriber. Promosi pula. MT Sabilul Anwar. Nah di situ koleksi ceramah-ceramah ulun gitu ada di mana-mana. Dan ada beberapa akun yang ulun diberikan izin resmi. Salah satunya akun Ali An-Nur akunnya itu akun yang ulun beri izin resmi untuk meliput dakwah ulun. Dan ada lagi yang lain-lain dari Amungkai dan Banjarmasin. Cuma daerah Tabalok 2 akun ini yang resmi dari ulun, yang lain tuh ada yang resminya kecuali hubungan sidin memang meliput secara langsung ceramah ulun. Tapi kalau ceramah-ceramah yang biasanya banyak itu cuma 2, MT Sabilul Anwar dengan Ali An-Nur. Jadi kalau kita tamu harap di like, subscriber, tekan tombol lonceng dan komen di dalamnya. Share ya, itu pun sudah. Nah kayak itulah jadi ulun nyatakan mulai hari ini ulun kada hendak lagi video ulun ditata-tata. Kecuali hendak menatap lapor dulu lawan ulun. Guru ini pas karena kayak ini tatakannya bila ulun pas yang boleh di upload kalau nyambat kita. Nah dikirim kayak gitu. Asar sudah biar jam 4 nah jam 4 ulun makan mulai subuh tadi beda. Di parut lapar benar cuma ada sampat singgah tadi dia apa ya berdasarkan. Jadi ulun sudah ada alhamdulillah sampai juga ke sini. Parut di pagi. Nah, ini di akhir zaman. Jadi telinga kita nih bisa dengar riba, dengar adu domba, macam-macam. Jauhi. Nang mana-mana katuju menguya orang bertobat. Nang mana-mana katuju adu domba, anjur atar, adu asah, tobat.
Di dalam kitab Nasihatul Diniyah itu pernah disebutkan qala ba'dus salaf, sebagian ulama-ulama bahari berucap la yakunun namamu illa waladaz zina. Kada pacang orang tuh jadi tukang adu domba kecuali ini anak kampang. Jadi mungkin melihat ada orang ketujuh mau adu domba, kebanyakannya aja ulama-ulama kita itu anak kampang. Nantilah anak kampang, kayak anak kampang lah ya, anak kampang, anak hasil zina, kada nikah secara sah, itu bilangnya gagal, merusak doliannya. Di antara kerusakannya ia tebarkan di muka bumi, ketujuh ma'adu domba. Itu dalam kitab Imam Haddad ada tulisannya. Di bab namimah, di Nasihatul Diniyah, di bab namimah, beliau menukil kata-kata ulama bahari yang menyatakan tidak menjadi pengadu domba kecuali anak hasil zina. Wal'iyadu billahi min dzalik. Banyak lagi anggota tubuh kita yang bisa menentang Allah. Ya tangan bisa bermaksiat, ya parut, ketujuh mana naik yang kada baik. Parut kita nih, hanya makan hati-hati biar berpilih. Tapi itulah sudah diingatkan oleh Nabi di antara ciri mendekati kiamat. Dalam hadis baginda Nabi menyebut la yubalil mar'u ma akhadahu, kata beliau. Seseorang kada peduli lagi apa nanya ambil, aminal halali aminal haram. Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Ini kada peduli. Yang penting paut kanya. Yang penting banyak misi harta, kada peduli halal haram. Jadi di akhir zaman hati-hati biar membuat kita dalam paut tiba pilih. Nang halal-halalnya aja dipilih. Jangan nang syubhat, jangan nang haram, jangan nang halalnya aja dibuati. Siapa nang makanannya halal, man akalal halala atau jawarihuhu